Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan baik. Saudara, pembangunan sebuah daerah tidak hanya bertumpu pada infrastruktur fisik saja, namun juga memerlukan fondasi yang kuat di bidang pendidikan dan juga pengelolaan sumber daya keuangan daerah. Nah, disinilah peran strategis antara pemerintah daerah dan legislatif amat sangat dibutuhkan supaya terus bisa menyusun dan juga mengawal segala kebijakan yang tentunya berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Lantas seperti apa peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam optimalisasi pendidikan dan juga pendapatan daerah untuk pembangunan utamanya di Kota Bekasi? Kita akan bahas selengkapnya selama 30 menit ke depan bersama saya Egit Hapsari hanya di Zona Inspirasi. Baik saudara, untuk membahasnya sudah hadir bersama saya di studio Kompas TV Wakil Ketua 2 DPRD Kota Bekasi, Bapak Faisal SE. Halo Bapak, apa kabar? Ya, baik, sehat, alhamdulillah. Dalam keadaan baik dan juga tetap semangat ya. Ini kita kenalan dulu, dengar-dengar Bapak Faisal ini salah satu unsur pimpinan termuda di DPRD Kota Bekasi. Betul ya Pak ya? Insya Allah. Insya Allah. Masih milenial nih dengar-dengar ya. Ya, lumayan. Pimpinan muda, baik. Kalau kita berbicara mengenai pendidikan, ini tentunya menjadi salah satu hal yang sangat penting ya dalam pembangunan gitu. Tapi apa saja kira-kira persoalan atau kendala yang dihadapi mengenai sektor pendidikan di Kota Bekasi, Pak? Ya, oke. Bahkan kalau boleh saya tambahin, bukan hanya sekedar penting, karena memang ini menjadi hal wajib buat pemerintah untuk menyelesaikan persoalan pendidikan. Nah, kalau bicara di Kota Bekasi, memang ada beberapa persoalan yang memang urgent sekali, dan ini terjadi dari tahun ke tahun. Pertama, tidak seimbangnya antara kelulusan SD di kami yang rata-rata per tahun itu sekitar 50.000 siswa dan daya tampung SMP negeri itu sendiri yang mungkin hanya sekitar 45%. Nah, ini persoalan pertama yang kalau kita lihat di Kota Bekasi ini masyarakat kita lebih cenderung pengen anaknya itu di sekolah negeri gitu ya? Sedangkan daya tampung ini masih belum memadai. Artinya pemerintah hari ini dituntut untuk bagaimana menyelesaikan persoalan terkait infrastruktur atau ketersediaan unit sekolah baru untuk bisa merata di Kota Bekasi. Karena kalau dibandingkan sekolah swasta tentunya akan lebih ekonomis gitu ya jika anak masuk ke sekolah negeri. Artinya sekolah swasta pun juga memang sudah banyak di Kota Bekasi dan memang negeri lebih difavoritkan untuk masyarakat kami, dan solusinya memang hari ini pemerintah harus benar-benar membuat pemetaan secara rata Kota Bekasi, wilayah-wilayah mana yang memang perlu ada unit sekolah baru. Gitu. Ini harus bisa diselesaikan. Nah, kalau unit sekolah barunya ditambah, bagaimana dengan kuantitas gurunya? Apakah sudah cukup? Ya, kalau bicara penambahan unit sekolah baru ini memang boleh dibilang program agak menengah ya, karena hari ini kita harus menyajikan persoalan ini dengan penyelesaian jangka pendek. Nah, sedangkan sekolah existing yang di Kota Bekasi saja, informasi terakhir itu kami masih mendapati kekurangan tenaga pendidik, pengajar atau guru itu hampir 2.000 lebih. Wow. Nah, di satu sisi kementerian terkait kan juga melarang untuk menambahkan kayak semacam ASN atau non-ASN itu kan dibatasi sekali. Nah, kemarin kami dari DPRD sudah mengusulkan kepada dinas terkait untuk bagaimana melaporkan ini ke kementerian untuk mencari solusi. Nah, memang informasi terakhir Dinas Pendidikan sendiri itu berupaya untuk mencari solusi lain seperti mencari volunteer, bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi untuk bagaimana mengatasi kekurangan guru yang ada di Kota Bekasi. Oh, oke. Jadi nantinya akan merekrut mahasiswa-mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi untuk mengajar seperti itu ya? Kira-kira begitu. Nah, sifatnya ini voluntary berarti ya Pak? Ya, karena memang kan kita juga mendesak. Artinya saya rasa volunteer itu kan
umum dilakukan untuk hal-hal yang terdesak. Walaupun mungkin ekspektasi mereka setelah menjadi volunteer, mereka berharap ada kepastian seperti diangkat atau di outsourcingkan atau sebagainya, yaitu nanti memang jadi tugas pemerintah untuk menyelesaikan persoalan ini. Dan ini masih terus digodok ya, bagaimana skema yang sesuai supaya bisa mutual satu sama lain begitu. Betul. Minatnya sejauh ini bagaimana Pak? Informasi yang beredar memang sangat banyak, cuma memang seperti yang tadi saya katakan, ekspektasi mereka pun untuk menjadi volunteer ini, itu tadi berharap dalam waktu tertentu mereka bisa dapat menjadikan itu sebagai pekerjaan tetap mereka. Oke, selain itu apa rencana-rencana besar lainnya terkait dengan sektor pendidikan di Kota Bekasi? Iya, jadi kami ini kan sebenarnya Kota Bekasi boleh dibilang di satu sisi kami sebagai penyangga ibu kota, di sisi lain di Jawa Barat kami adalah pintu masuk Jawa Barat gitu kan. Rasanya menjadi sebuah kebanggaan dan keharusan di Kota Bekasi ini harusnya sudah ada universitas negeri. Dan ini memang menjadi catatan penting bagi pemerintah hari ini untuk bagaimana mewujudkan ini melalui dinas terkait dan juga berkolaborasi dengan teman-teman di DPR. Baik, kalau kita berbicara sektor pendidikan ini kompleks sekali sebetulnya ya Pak ya. Namun kalau kita berbicara tantangan yang dihadapi generasi sekarang ini di era digitalisasi, selain kognitifnya penting juga ya Pak untuk menerapkan pendidikan akhlak. Nah, bagaimana supaya pendidikan akhlak ini bisa sinergis dengan kurikulum sekolah? Oke, saya setuju sama gebrakan yang dilakukan oleh gubernur kami di Jawa Barat, bagaimana anak-anak itu dipastikan harus mendapatkan pendidikan yang baik, yang maksimal, bahkan boleh dibilang tidak boleh lagi ada anak-anak yang tidak bersekolah. Bahkan beberapa kasus anak-anak yang agak susah diatur pun sudah ada mekanisme yang akan dijalankan oleh gubernur. Artinya memang kita tidak boleh lagi meninggalkan persoalan di dunia pendidikan dan benar-benar harus fokus konsentrasi, terlebih itu tadi pendidikan ini adalah kewajiban pemerintah yang utama untuk bagaimana bisa selesai persoalannya. Artinya nanti akan ada mata pelajaran tertentu di sekolah supaya pendidikan akhlak ini juga terpenuhi? Saya rasa lebih ke arah kearifan lokal ya, karena di Bekasi juga kan kita banyak juga pesantren, banyak juga pendopo-pendopo untuk tahfiz Quran dan lain sebagainya. Jadi ke arah pembangunan jiwa yang ihsan itu harusnya bisa menjadi standarisasi lah pendidikan di Kota Bekasi. Dan ini memang menjadi salah satu moto dan juga slogan dari pemerintah Kota Bekasi ya, dengan ihsan, yang artinya menciptakan masyarakat Kota Bekasi yang berakhlak mulia begitu ya Pak ya. Betul. Untuk selanjutnya selain pendidikan akhlak, apalagi gebrakan-gebrakan yang bisa disimak oleh masyarakat Kota Bekasi ke depannya Pak? Ya, jadi memang masalah paling utama itu sendiri sebenarnya memang kesenjangan yang di awal tadi saya katakan, betapa besarnya kelulusan SD di Kota Bekasi ini yang tidak berbanding dengan kuota SMP negeri yang ada di Kota Bekasi. Dan ini memang boleh dibilang udah persoalan menahun ya. Jadi kalau memang ini menjadi wajib belajar 9 atau 12 tahun yang dicanangkan oleh pemerintah, ya ini nggak boleh penyelesaiannya secara sederhana, benar-benar harus menyelesaikan ini sampai ke akar-akarnya. Jadi kemarin selain volunteer juga, kami berharap kalau memang satu sekolah itu, kepala sekolah memang sanggup menggelar 10 atau 12 rumbel atau ruang belajar, ini kan tentu juga menambah kepesertaan, menyerap anggota didik yang lebih banyak lagi. Ya boleh dibilang ini kan solusi sementara ya, sampai pemerintah benar-benar menyediakan infrastruktur bangunan sekolah itu secara merata di Kota Bekasi. Jadi tentunya perjalanannya masih panjang ya Pak ya. Ya, mumpung juga kan hari ini pemerintahan yang baru, waktunya juga masih panjang, ya kami berharap pemerintah benar-benar serius untuk menangani persoalan pendidikan di Kota Bekasi. Oke, wah menarik sekali kalau kita berbincang mengenai sektor pendidikan utamanya di Kota Bekasi apa. Namun kita akan lanjutkan dengan topik selanjutnya, tetap bersama kami di Zona Inspirasi. Ya.
Anda kembali menyaksikan Zona Inspirasi, saudara, masih ditemani oleh Wakil Ketua 2 DPRD Kota Bekasi, Bapak Faisal SE. Jika di segmen sebelumnya kita membahas tuntas mengenai bagaimana meningkatkan mutu pendidikan di Kota Bekasi, namun kita tentunya tidak bisa melupakan bahwa optimalisasi pendapatan daerah ini juga penting untuk pembangunan ya Pak ya. Betul. Nah, di Kota Bekasi ini kira-kira sektor apa saja yang diproyeksikan menjadi penyumbang terbesar dalam pendapatan asli daerah Pak? Ya. Kami di Kota Bekasi memang lebih dikenal oleh kota perdagangan dan jasa. Artinya sektor pajak itu menjadi primadona di Kota Bekasi. Dan memang hari ini melalui DPRD khususnya Komisi 3, bahkan Ketua Komisi sendiri sudah bagaimana mencari cara untuk menaikkan PAD tersebut di bidang perpajakan. Dan memang kalau kita berkaca kepada DKI Jakarta misalnya, mereka itu kan semua sudah tersistem secara online. Artinya mereka benar-benar mulai dari parkir mereka sudah online, dan memang pajak restoran semua serba online, dan itu mencegah potensi kebocoran sebenarnya. Itu mungkin yang akan kita lakukan di Kota Bekasi juga, membuat sistem secara online. Jadi dia membuat sistem secara online supaya akuntabel, transparan, dan tidak ada lagi Kebocoran. mungkin wajib pajak yang mangkir-mangkir dan jadi bocor begitu ya pajaknya ya. Iya. Baik, bagaimana dengan skema bagi hasil atau dana bagi hasil mengenai pajak kendaraan bermotor? Pendapat Bapak sendiri seperti apa? Menarik karena tadi jumlah di Kota Bekasi ini penduduknya hampir 3 juta. Itu pajak kendaraan bermotor kami kalau tidak salah hampir menyentuh 1 triliun. Wow. Dan itu memang posnya di provinsi, dan seperti yang kita tahu sama-sama, Pak Gubernur juga sudah berencana untuk mengembalikan sebagian besar kepada daerah terkait dalam bentuk infrastruktur jalan. Artinya mungkin hari ini Kota Bekasi dalam konteks infrastruktur jalan akan dapat sangat banyak bantuan dari Gubernur, tentunya dari hasil pajak kendaraan bermotor tadi. Jadi dari pemerintah Kota Bekasi dan DPRD Kota Bekasi sangat amat menyambut baik ya, dana bagi hasil yang memang lebih tinggi untuk daerahnya. Gitu. Oke, nah tadi seperti Pak Faisal katakan begitu ya, Bekasi ini sebenarnya penyangga ibu kota, namun di Jawa Barat sendiri menjadi pintu gerbang. Masuk, tapi sebetulnya di Kota Bekasi ini potensi apa yang menjadi unggulan sendiri Pak? Ya. Jadi memang hari ini hampir semua sektor bisa kita optimalkan. Contoh kemarin juga retribusi sampah pun ini menjadi topik pembicaraan karena banyaknya jumlah penduduk kita, ada juga banyak hotel, ada juga banyak apartemen, perkantoran, dan itu kan potensi yang sebenarnya kalau dilakukan secara online ini akan kita mendapatkan angka yang real. Gitu. Jadi lagi-lagi memang ini harus segera dilakukan di Kota Bekasi untuk mengonlinekan segala sesuatu yang sifatnya berhubungan dengan pajak pendapatan. Dan memang secara lokasi ini sudah menjadi keunggulan tersendiri ya, karena dekat dengan Kota Jakarta. Ya, dan Kota Bekasi kan memang sudah metropolis hari ini. Sudah metropolis ya Pak ya. Bagaimana dengan permasalahan kota metropolis pada umumnya seperti banjir, macet, dan segala macam? Ya, memang kemacetan dan kebanjiran ini juga menjadi persoalan yang menjadi prioritas utama, dan alhamdulillah lagi-lagi Gubernur kita fokus sekali terhadap baik itu saluran kali yang memang terganggu, sampah yang menumpuk, dan memang garis padan kali yang harus steril, dan bagian-bagian itu ada di Bekasi. Jadi kami menunggu itu juga memang ditertibkan di Kota Bekasi, ya guna itu tadi, paling tidak mengurangi dampak banjir gitu kan. Kalau memang sampah dan lain-lain itu bisa bersih juga, secara keindahan kota juga itu bisa berubah gitu kan. Dan memang kita butuh yang namanya peta utama grand design di Kota Bekasi, baik itu jalanan terintegrasi se-Kota Bekasi, baik itu trotoar yang terintegrasi se-Kota Bekasi, dan juga saluran terintegrasi se-Kota Bekasi. Informasinya memang kurang lengkap pendataan itu di kami. Dan kalau bisa itu lagi-lagi di-online-kan. Transparansi. Artinya semua masyarakat bisa tahu
apakah Bekasi ini sudah 100% jalan itu terintegrasi, apakah hak pejalan kaki juga sudah digambar secara blueprint yang baik oleh pemerintah Kota Bekasi dan sudah terjadi 100%, itu juga menjadi tuntutan kami di DPR terhadap pemerintah hari ini. Dan tentunya dengan infrastruktur yang prima ini membutuhkan pengelolaan sumber daya keuangan yang optimal tadi, balik Ya, lagi ke karena memang digitalisasi, betul pembangunan transparansi. kita butuh pembiayaan. Dan butuh pajak yang taat dibayarkan oleh masyarakat Kota Bekasi ya. Betul. Jadi dihimbau juga kepada warga Kota Bekasi supaya tetap taat pajak ya, Iya, karena akan betul. kembali lagi kepada masyarakat supaya macetnya tuntas juga, banjirnya juga berkurang Ya, begitu ya. karena Pak, ya? kalau jalan itu sudah terintegrasi di Kota Bekasi, saya rasa titik-titik macet itu bisa kita urai. Karena kita sudah mapping itu secara baik, secara benar, dan sudah bisa terlihat titik macetnya di mana, penyelesaiannya apa, apakah ada jalan baru yang harus kita buat. Nah ini kita butuh pemerintah benar-benar serius untuk membuat grand design di Kota Bekasi benar-benar yang baik lah. Baik, dan ini juga mungkin menjadi salah satu permasalahan yang menjadi fokus utama Pak Faisal ya, karena kemarin sempat ingin maju juga menjadi kandidat kepala daerah begitu ya. Jadi kurang lebih fokus utamanya seperti itu ya Pak, dari pendidikan dan juga dari pendapatan asli daerah yang terus ditingkatkan. Ya, selain itu juga kan memang ada OPD memang di kita itu memang fungsinya memang penghasil. Nah ini kan lagi-lagi teman-teman di DPRD yang tadi saya katakan di Komisi 3 yang dipimpin sama Ketua Komisi 3 ini benar-benar akan memfokuskan bagaimana capaian kenaikan PAD dari tahun ke tahun. Karena terakhir kami rapat kaitan penetapan APBD 2025 ini hanya kenaikan itu di angka 5%. Dan itu sebenarnya kami sangat kecewa sekali sama pemerintah pada saat itu, dan kami rapat, kami diskusi seandainya ini semua bisa di-online kan, dan kemarin juga teman-teman Komisi 3 pernah studi komparasi di salah satu kota di Jawa Tengah, pada saat itu di-online kan, ini sangat-sangat signifikan. Bahkan informasi yang kami dapat itu bisa 100% pada saat awal-awal ya, karena memang perubahannya drastis sekali gitu loh. Nah ini kan perlu sangat dicontoh dan sifatnya harus segera, atau paling tidak hari ini kita lagi membahas bagaimana perencanaan pembangunan 2026, ini harus dimasukkan program-program yang tadi saya sebutkan. Menjadi sebuah kesatuan grand design untuk Kota Bekasi ke Betul, depannya bagaimana sebagai kota membangun, metropolis. bagaimana menghasilkan pendapatan, bagaimana menyelesaikan semua persoalan di Kota Bekasi, ini harus menjadi satu rangkaian yang tidak terputus di Kota Bekasi. Menjadi sebuah grand design yang tentunya membutuhkan perjalanan yang panjang dan sinergi antara pemerintah daerah dan legislatif dan juga masyarakatnya ya. Baik, semakin menarik perbincangan kita, namun kita harus jeda terlebih dahulu ya Pak Faisal ya. Tetaplah bersama kami di Zona Inspirasi. Terima kasih Anda masih menyaksikan Zona Inspirasi, masih bersama saya Wakil Ketua 2 DPRD Kota Bekasi Bapak Faisal SE, dan kami masih membahas mengenai optimalisasi pendidikan dan pendapatan daerah untuk pembangunan Kota Bekasi. Kalau kita tadi sudah bahas di segmen sebelumnya mengenai kualitas pendidikan dan juga bagaimana supaya bisa mengoptimalisasi pendapatan asli daerah. Nah, kita ngomongin targetnya nih Pak. Dalam peraturan Wali Kota Bekasi di tahun 2024 nomor 58 ditetapkan bahwa target pendapatan asli daerah 2025 untuk Kota Bekasi sebesar 4,09 triliun rupiah. Pendapat Bapak bagaimana? Apakah realistis? Ya, kalau bicara realistis sangat, karena yang tadi saya sempat jelaskan kenaikan itu hanya sebenarnya 5% dari tahun sebelumnya. Bahkan di situ ada unsur kekecewaan dari kami yang kami berharap mungkin bisa 10 atau 15%. Tapi ya nggak apa-apa. Toh dari kejadian itu kami akhirnya membuat keputusan yang cukup baik bahwa memang untuk tahun selanjutnya kami harus bagaimana sektor pajak ini dilakukan secara online. Dan kami harus benar-benar serius menangani itu ya agar pertumbuhan PAD di Kota Bekasi ini akan
signifikan di tahun-tahun selanjutnya. Luar biasa, ini dikasih target 4,09 triliun, bukan hanya optimistis tapi malah kok bisa nambah lagi ya targetnya ya gitu. Harus. Kurang lebih 10% tadi. Apa yang membuat Pak Faisal begitu optimistis tentang target realisasi PAD di Kota Bekasi? Ya, karena memang hari ini di Kota Bekasi itu iklim investasi juga cukup baik, ya. Kepala daerah baik itu wali kota dan wakil wali kota juga membuka secara luas bagaimana investor bisa ada di Kota Bekasi, dan memang dengan penduduk yang banyak tentu juga ini menjadi pasar yang menarik di Kota Bekasi. Dan ya apalagi kalau tadi kami berhasil menanamkan konsep online tadi itu di Kota Bekasi dan itu berjalan sangat baik, tentu ini menjadi optimisme tersendiri di Kota Bekasi. Begitu ya, karena Kota Bekasi sendiri dikenal sebagai kota perdagangan dan jasa, betul. dan ini untuk perdagangan dan jasa ini sudah bertumbuh pesat ya sejauh ini ya Pak ya. Betul. Jadi sangat optimistis, bahkan kalau bisa Harus optimis. lebih lagi dikejar target ya begitu bahkan ya Pak. target kami mungkin di akhir masa jabatan pemerintahan hari ini Bekasi sudah harus menyentuh 2 digit. Wow, luar biasa dan targetnya. Semoga bisa tercapai nih, Amin, melebihi target amin. yang ditetapkan oleh peraturan wali kota tadi ya. Pak, kalau dari rincian sumber PAD atau pendapatan asli daerah, ini pajak daerah ini mendominasi ya sebenarnya dengan target 3,56 triliun rupiah. Nah, apa strategi konkret dari DPRD ke depannya untuk mencapai target ini? Ya, kami akan melakukan evaluasi secara bertahap dengan dinas penghasilan tadi saya sebutkan, dan tentu ini 50 anggota dewan sudah dibagi secara rata sebagai tupoksi mulai dari komisi 1, 2, 3, dan 4, dan ini kami lakukan bukan hanya per triwulan, mungkin hanya per bulan juga kami evaluasi ini bagaimana target-target capaian mereka harus sesuai dengan apa yang kita sudah canangkan. Nah, karena tadi Kota Bekasi sendiri lebih fokus kepada kota perdagangan dan jasa, tapi banyak sekali pakar ekonomi atau ekonomi yang menyebutkan bahwa 2025 ini ekonominya penuh tantangan. Nah, bagaimana pendapat dari Pak Faisal mengenai prediksi-prediksi tersebut? Ya, sebenarnya ini tantangan yang kita harus jaga baik-baik, khususnya Kota Bekasi, karena kita berada di sana, kita mengenal persoalan-persoalan yang ada bersama pemerintah, dan memang ini harus kita selesaikan juga tahun demi tahun ini secara baik. Satu hal ya, saya sepakat juga sama efisiensi yang diutarakan Presiden, dan itu juga kami lakukan di Kota Bekasi, bahkan yang belum pernah terjadi sama sekali, di mana Pak Gubernur kita mengatakan harusnya kepala daerah membedah renja atau rencana kerja tiap-tiap OPD masing-masing. Di situ baru kepala daerah bisa menyimpulkan mana alokasi-alokasi yang tidak efisien yang harus dicoret, mana yang outputnya memang buat masyarakat yang harus dipertahankan kalau bisa ditambahkan anggarannya, dan itu tidak ada solusi lain. Kepala daerah harus membedah renja anggaran per dinas, setiap dinas yang ada di Kota Bekasi. Oke, tapi untuk mendongkrak perekonomian masyarakat di Kota Bekasi, apakah ada stimulus-stimulus yang mungkin sudah direncanakan? Ya, informasi yang saya dapat, kepala daerah sedang berencana untuk membuat sebuah badan yang memang untuk menstabilkan kebutuhan pokok di Kota Bekasi. Ya, kita lihat saja, mudah-mudahan memang ini menjadi solusi yang baik. Karena lagi-lagi kita sebagai Kota Bekasi yang pendapatannya cukup tinggi, harusnya bisa juga mensejahterakan masyarakatnya. Itu yang terpenting ya Pak ya. Nah Pak, terakhir mungkin bagaimana komitmen dari DPRD Kota Bekasi ini supaya terus bisa mengawal ke depannya mengenai peningkatan kualitas hidup masyarakat di Kota Bekasi dan juga optimalisasi pendapatan daerah di tahun-tahun berikutnya, dan apa harapan dari Bapak Faisal sebagai Wakil Ketua 2 DPRD? Secara fungsi memang 50 anggota dewan yang ada di Kota Bekasi dibagi dengan tupoksinya masing-masing. Tentu harapannya seperti yang tadi Mbak Igi katakan, bagaimana bisa memonitor di satu sisi masyarakat terkait kebutuhan dan persoalan-persoalannya, dan kemudian bisa menjembatani ke dinas terkait yang memang bisa menyelesaikan persoalan itu, dan itu kami lakukan benar-benar 5 tahun penuh
baik itu melalui reses yang 3 kali dalam setahun, baik itu RDP setiap persoalan yang memang ada, dan memang kunjungan-kunjungan di dapil yang memang hari-hari kami ini memang kan dekat dengan masyarakat, dengan stakeholder, RT, RW, kami mendengarkan persoalan, dan itu kami lakukan setiap saat. Mudah-mudahan apa-apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman bisa mengurai persoalan yang ada di masyarakat yang mungkin belum terdengar di pemerintah, dan menjembataninya itu kami dalam 5 tahun ke depan akan maksimalkan itu sebagai anggota dewan. Dan memang yang paling dibutuhkan oleh masyarakat adalah wakil rakyat yang bisa mendengar suara rakyatnya sendiri, begitu ya. Terima kasih untuk waktunya Bapak Faisal SE, Wakil Ketua 2 DPRD Kota Bekasi. Semoga dengan kinerja-kinerja dan program-programnya ini bisa mewujudkan Kota Bekasi yang maju, sejahtera, dan ihsan. Betul ya Pak ya? Motonya seperti itu. Amin. Baik, terima kasih saudara untuk kebersamaan Anda. Saya Git Hapsari pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Thank you.